Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, menjelang 20 Oktober pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pak Prabowo Subianto sudah memanggil sekitar 49 nama calon menterinya. Atau setidaknya bahwa Pak Prabowo memanggil nama-nama terkait kepentingan untuk menetapkan nama-nama yang akan menjadi menteri pada kabinetnya Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Nah, salah satu menteri yang menjadi pertanyaan besar di kalangan warga Nahdliyin atau warga NU itu adalah Menteri Agama. Karena terkait beberapa polemik yang terjadi di tanah air ini terkait dengan agama, memang menteri ini menjadi pertanyaan, harapan, dan juga kekhawatiran di sejumlah pihak di internal Nahdlatul Ulama. Karena kita tahu bahwa di NU hari ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam atas beberapa hal. Ada polemik kontroversi di antara tokoh-tokoh NU pada setidaknya dua persoalan besar, yakni terkait polemik dan kontroversi pertentangannya antara NU dan PKB. Yang kedua, di tubuh NU antara yang pro Pak Alawi dengan yang kontra Pak Alawi, sehingga masing-masing tentu saja berharap atas posisi Menteri Agama di kubunya dan sebaliknya tidak berharap pada kubu yang lain. Nah, sampai semalam hari Senin malam ya, sekarang Selasa 15 Oktober, artinya 5 hari menjelang pelantikan Presiden, Pak Prabowo sudah memanggil 49 orang terkait dengan kepentingan menteri ini. Nah, siapakah calon Menteri Agama? Nama yang dipanggil oleh Pak Prabowo terkait dengan agama ini, terkait dengan Menteri Agama ini, di luar dugaan. Di luar dugaan baik pada pihak yang pro Balawi maupun yang kontra Balawi, dan pada pihak yang pro dan kontra PKB dan NU. Nah, baik saya baca saja ini beritanya. Yang jelas nama depannya adalah Imam Besar. Apakah Imam Besar mantan pemimpin ormas terlarang yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Agama? Kita lihat. Judulnya Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Calon Menteri Agama? Wallahu a'lam bishawab. Tapi menurut pengakuan beliau sendiri, posisi menteri yang mungkin akan diberikan kepadanya tidak jauh-jauh dari masalah agama. Ya, menurut saya ya Menteri Agama. Menteri apalagi yang tidak jauh-jauh dari persoalan agama, ya Menteri Agama. Sahabat saja, ini yang ditulis oleh Occasion. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar ikut merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, hari Senin 14 Oktober petang. Nasaruddin dikabarkan akan menjadi Menteri Agama. Pantauan Occasion di lokasi Nasaruddin Umar tiba sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, berarti habis maghrib, atau setelah jeda istirahat karena memasuki waktu azan maghrib. Tuh. Iklan baik sih. Iklannya ganggu banget. Tenang sih.
Nazarudin Umar terlihat mengenakan kemeja batik berwarna coklat yang dipadukan dengan celana bahan hitam. Dia langsung masuk ke kediaman tanpa ada sepatah kata pun yang disampaikan. Ulama karismatik ini terlihat hanya melempar senyum dan melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu di halaman kediaman Prabowo. Kiai Haji Nazarudin Umar yang juga mantan Wakil Menteri Agama ini menambah daftar calon menteri yang sudah datang ke kediaman Prabowo sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, apakah Pak Nazarudin Umar yang akan menjadi Menteri Agama? Menurut saya iya. Dan dari kapasitasnya sangat layak beliau menduduki Menteri Agama hari ini. Ia menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Agama, pembantu Rektor 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan banyak lagi saat berjabatan yang beliau miliki. Jadi dari sisi kapasiti, sisi keilmuan, pengalaman sudah tidak nguyai cara Wong Banyumas. Sangat mumpuni dan layak untuk menjadi Menteri Agama. Dan posisinya cukup netral. Beliau ini di antara berbagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu, sampai tadi malam ya, politisi Gerindra mengatakan bahwa sudah sekitar 49 orang yang dipanggil terkait dengan kepentingannya Pak Prabowo untuk memilih menteri-menterinya. Tetapi bahwa dikatakan belum tentu yang dipanggil itu akan dipilih oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Agama. Walaupun kemungkinannya sangat kecil. Jadi maka dengan demikian hampir pasti nama-nama yang dipanggil itu adalah orang yang terpilih, ditunjuk oleh Pak Prabowo menjadi menteri-menterinya. Kecuali mungkin yang dipanggil menolak atau tidak setuju. Karena kalau persoalan screening atau tes, saya kira sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum masing-masing menteri dipanggil menemui Pak Prabowo. Oke, itu saja saya kira terkait dengan informasi Menteri Agama yang menjadi penasaran. Jadi penasaran di kalangan warga NU dan para politisi PKB. Ya, karena PKB sebelumnya juga pernah mengatakan berharap pada posisi ini. Muhaimin Iskandar termasuk salah satu orang yang dipanggil ke Kertanegara kemarin. Saya tidak tahu jabatan menteri apa yang akan diberikan kepada Muhaimin Iskandar. Apakah dipanggilnya adalah menjadi salah satu orang yang akan ditunjuk menjadi menteri, ataukah hanya sebatas sebagai ketua umum partai untuk dimintai pertimbangan terkait orang yang akan dijadikan menteri oleh Prabowo mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, pastinya tentu akan kita lihat setelah nanti Pak Prabowo mengumumkan daftar nama-nama menterinya secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.